warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinian Syahputri, NPM 1715310868, mahasiswa semester 7, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian semester saya yang dibimbing oleh Ibu Tri Wulandari dengan mata kuliah Treausuri. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul Pengaruh NIM, BPOPO, LDR, NPL, dan CARD terhadap ROA Bank Internasional dan Bank Nasional Go Public periode 2007 sampai 2011. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang perbankan adalah industri keuangan yang berfungsi menghimpun dana yang kurang produktif atau idle fund dari masyarakat dan menyalurkannya kembali menjadi kredit bagi dunia usaha. Nah, dengan peranannya yang dikenal dengan sebutan fungsi intermediasi keuangan tersebut, perbankan menjadi salah satu mata rantai dalam sistem keuangan suatu negara. Nah, sebagai lembaga keuangan dengan kemampuan utama melaksanakan intermediasi keuangan, menjadikan perbankan dapat disebut sebagai salah satu industri yang mampu untuk merubah tabungan menjadi investasi. Nah, majalah Infobank nomor 399 strip Juni 2012 strip volume XXX1V mengemukakan bahwa per Desember 2011 jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia total berjumlah 120 bank. Dari 120 bank tersebut terdapat 31 bank yang telah go public, yaitu satu dari kategori bank internasional atau bank mandiri dan 7 dari kategori bank nasional, yaitu BRI, BCA, Bank CIMB Niaga, Paninbank, BNI, BDI, Bank Permata. Nah, serta 23 dari kategori bank dengan kegiatan usaha terfokus pada segmen tertentu. Nah, adapun tujuan penelitian tersebut, yang pertama itu untuk mengetahui perbankan NIM, BPOPO, LDR, NPL, CARD, dan ROA Bank Internasional dan Bank Nasional yang telah go public. Nah, yang kedua untuk menganalisis pengaruh NIM, BPOPO, LDR, NPL, dan CARD secara simultan terhadap profitabilitas bank internasional dan bank nasional yang telah go public. Nah, kemudian yang ketiga untuk menganalisis pengaruh NIM, BPOPO, LDR, NPL, dan CARD secara parsial terhadap profitabilitas bank internasional dan bank nasional yang telah go public. Nah, yang terakhir untuk menganalisis variabel yang mana dari kelima variabel independen tersebut atau NIM, BOPO, LDR, NPL, dan CARD itu yang dominan pengaruhnya terhadap profitabilitas atau ROA bank internasional dan bank nasional yang telah go public. Nah, adapun kegunaan penelitian ini, yang pertama bagi manajemen perbankan, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengelolaan dana dan kredit dalam rangka meningkatkan return on asset atau ROA
Dasar kebijakannya adalah dengan melihat pengaruh variabel independen yang berpengaruh terhadap ROA. Nah, bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dana dan bank internasional dan bank nasional yang go public. Nah, untuk ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keuangan dan perbankan serta sebagai bahan acuan untuk penelitian tersebut. Penelitian selanjutnya. Nah, kemudian adapun tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran ini. Yang pertama, tinjauan pustaka. Pertama, profitabilitas dan return on asset. Bisa kita lihat dari slide tersebut bahwa dalam peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI tahun 2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, Bank Indonesia menilai kesehatan bank berdasarkan permodalan atau kapital, kualitas aset atau asset quality, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitive to market risk. Nah, dari peraturan BI terlihat bahwa profitabilitas adalah salah satu unsur yang terutama dinilai dalam penentuan tingkat kesehatan perbankan. Salah satu indikator yang umum digunakan dalam pengukuran daya laba perusahaan adalah rasio return on asset. Nah, kemudian LDR atau loan to deposit ratio. Nah, menurut Dendawijaya tahun 2005 menyebutkan pengertian loan to deposit ratio atau LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Nah, kemudian non performing loan itu rasio adalah perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank, yang berarti jumlah kredit bermasalah semakin besar. Nah, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Nah, selanjutnya capital adequacy ratio atau CAR. Nah, menurut Lukman Dendawijaya tahun 2005, CAR itu adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko atau kredit penyertaan surat berharga tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dan sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman atau utang dan lain-lain. Nah, kemudian rasio BOFO atau net interest margin atau NIM. Nah, melalui peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI tahun 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, Bank Indonesia menetapkan bahwa pencapaian tingkat efisien antara lain diukur melalui rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan rasio net atau NIM, rasio net operating margin. Nah, kemudian selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, populasi. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank go public yang termasuk dalam kategori bank internasional dan bank nasional per Desember 2011.
Nah, berdasarkan ketentuan arsitektur perbankan Indonesia. Nah, penarikan sampel menggunakan metode Four-Ship sampling dengan kriteria sampel merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank internasional dan bank nasional yang selalu mempublikasikan data keuangan secara lengkap selama periode 31 Desember 2007 sampai dengan 31 Desember 2011. Nah, adapun metode analisis data di sini itu metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dalam metode statistik, sehingga data tersebut harus diklarifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan program SPSS 16.0 for Windows. Nah, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama deskripsi objek penelitian. Nah, objek penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Go Public yang termasuk dalam kategori bank internasional dan bank nasional per Desember 2011. Bank yang sesuai kriteria dan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank CIMB Niaga, Paninbank, Bank Negara Indonesia, dan Bank Permata. Nah, sebagaimana pada latar belakang variabel yang menjadi pengamatan adalah variabel kinerja keuangan di mana ROA menjadi variabel dependen. Nah, selanjutnya uji statistik. Dapat disimpulkan bahwa LDR, NPL, NIM, BOPO, dan CAD secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan NIM, BOPO, LDR, NPL, dan CAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA bank internasional dan bank nasional yang telah go public dapat diterima. Nah, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.